Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Selamat, kita telah sampai kepada tahun 2021. Kita telah melalui 1 tahun pelaksanaan kepemimpinan kami di DPRD Kabupaten Palu ini. Dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Palu. Kami baru saja melakukan rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPRD Kabupaten Palu pada hari ini. Dan baru saja selesai, dan ini hasil yang akan kami sampaikan berdasarkan rapat tersebut. Yang pertama, bahwa kami di DPRD Kabupaten Palu ini, untuk apa yang disampaikan oleh Saudara Son Haji, pelaksana tugas Sekwan, yang menyatakan bahwa beliau tidak tahu kemana DPRD sesuai dengan pernyataannya pada tanggal 6 pada tanggal 6 hari Rabu yang lalu. Ini menunjukkan kekonyolan seorang Sekwan yang tidak memahami tupoksinya, bahwa tupoksi Sekwan itu salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan DPRD, baik dalam bidang keuangan, administrasi maupun protokoler DPRD. Jadi sangat aneh seorang PLT Sekwan kok tidak tahu dengan kegiatan DPRD. Berarti Sekwan yang konyol itu, tidak memahami tupoksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Sekwan itu secara teknis operasional bertanggung jawab dengan pimpinan DPRD. Ingat, secara teknis operasional, secara administratif silakan bertanggung jawab dengan Bupati melalui Sekda. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh Sekwan sesuai dengan tupoksinya itu, karena dia bertanggung jawab secara teknis operasional dengan pimpinan DPRD, harus berkoordinasi, harus memberitahu, dan harus melaporkan dengan DPRD. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Sekwan. Bukan saat itu ya, saat ini saja, tapi sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun ini. Dan perlu dicatat, kawan-kawan media, saya Haji Asri AG, Ketua DPRD Kabupaten Palu resmi ini, bukan abal-abal, Ketua DPRD ini. SK ada, penunjukan dari partai lengkap. Saya dilantik bahwa kami sebagai pimpinan DPRD ini sudah 4 kali menemui Pak Bupati Haji Heri Amalindo supaya Son Haji ini ditarik, diganti sebagai PLT Sekwan. Sudah 4 kali dengan surat resmi, sudah berhadapan 3 kali. Terakhir kami ketemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan Pak Bupati. Itu kalau tidak salah tanggal 5 Januari bulan 5. Karena menghadapi tahun 2021 kami pingin ada kesejukan di DPRD ini yang dikoordinasi sekretariatnya oleh orang Sekwan yang betul-betul mumpuni, yang mengerti tugas pokok dan fungsi, bukan mau mengadu domba dan bukan sebagai mata-mata. Ya. Sudahlah, yang model itu bukan tugas Sekwan, itu tugas orang politik lah. Kalau Sekwan saja, laksanakan tugas sebagai PNS. Saya bukan sombong. Saya pernah jadi Sekwan Kota Prabu Muli. Boleh ditanya dengan kawan-kawan yang sana. Saya berfungsi sebagai Sekwan, memberikan pelayanan. Bukan sombong. Saya pernah jadi Sekda. Bukan sombong, tapi karir PNS saya. Itu. Nah, ini yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Palu. Kami sudah 4 kali menemui Pak Bupati dengan surat resmi sudah, menghadap bertemu langsung sudah, terakhir kemarin. Tapi sampai saat ini sudah tanggal 11 Son Haji ya, Son Haji SEMMSI itu belum juga ditarik atau dipindahkan atau diberhentikan sebagai PLT Sekwan. Yang jelas-jelas penunjukan beliau ini cacat. Kenapa? PLT itu sesuai dengan surat edaran menteri, surat edaran BKM yang saya ketahui. Kalau tidak salah nomor 2 tahun 2019. Dan ada undang-undang yang mengatur, undang-undang mengenai administrasi kepegawaian. Kalau tidak salah undang-undang nomor 30 tahun 2014. Itu menyebutkan PLT itu paling lama 3 bulan. Setelah itu dapat diperpanjang 3 bulan lagi. Nah, sekarang sudah 1 tahun. Ya, kita yang mengerti sedikit administrasi, ya, kami ini tidak
kalau bodoh-bodoh amat ya. Ngerti juga administrasi. Kami sudah sampaikan, tapi tidak digubriskan oleh pemerintah Kabupaten Pali. Nah ini hal-hal inilah yang kami pingin ke depan ini jangan lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di DPRD Kabupaten Pali. Cukuplah kejadian tahun 2017. Kami semua langsung jadi terlibat dalam hal ini. 2017 tidak perlu kami ungkapkan. Nah sekarang masalah keuangan di DPRD. Masalah keuangan di DPRD tahun 2020 ini terjadi hal-hal yang tidak kami betul-betul kami tidak inginkan. Bahwa kami ini oleh PT Purnama Mega Lestari, penyedia untuk agen tiket perjalanan dan hotel yang dilakukan biasa berhubungan dengan DPRD Kabupaten Pali ini, kami sudah diputuskan secara sepihak. Ini suratnya resmi. Dengan alasan bahwa kami ini ada tunggakan terhadap PT Purnama Mega Lestari ini sebesar 163.746.600 rupiah. Seluruh anggota dewan. Setelah kami cek bahwa tunggakan ini sudah kami bayar melalui pemotongan oleh saudara Pran sebagai bendahara dengan Son Haji sebagai PLT Sekwan. Uang sebanyak ini sudah terkumpul, tidak disetorkannya kepada PT Mega Purnama Mega Lestari, sehingga Ibu Purnama Sari Dewi ini memutuskan. Kami konfirmasi ulang bahwa uang ini semuanya sudah ditarik dari anggota dewan. Jadi yang tidak membayar itu bukan anggota dewan. Bendahara yang menggelapkan uang kami untuk biaya tiket dan biaya penginapan bersama Son Haji sebesar sekian. Ini surat resmi. Berarti uang anggota dewan pun dia berani menggelapkan. Yang untuk tiket dan untuk hotel digelapkan oleh yang namanya bendahara dan sekwan. PLT, mohon maaf, PLT sekwan. Ini ada lagi, karena keuangan di DPRD ini setiap kali melakukan kegiatan ini selalu tersendat-sendat, ada yang tersendat. Oleh karena itu, ada beberapa kawan-kawan ini, termasuk saya, itu memakai uang staf saudara Yesi yang sudah disiapkan sebesar 120 juta lebih, 122 juta. Uang ini juga sudah dipotong dari SPPD kami yang sudah cair. Tapi lagi-lagi uang ini ditilep oleh mereka, oleh Son Haji dan Pran. Ditilep, dimakan, tidak dibayarkannya kepada si tempat kami ngebon ini. Nah ini gimana? Sekwan apa ini? Melayani apa ngerogot? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, rupanya di sekretariat DPRD ini sudah ada pencairan uang. Terakhir sekali, menurut informasi yang kami dapat, sebesar 1,9 miliar. Uang ini untuk membayar antara lain SPPD daripada perjalanan dinas sekretariat, termasuk ajudan saya dan sopir saya. Tapi rupanya uang ini tidak dibayarkan juga dengan ajudan saya dan sopir saya, termasuk mungkin TKS yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya cek, ajudan saya dan sopir saya yang melayani saya ini, baik siang maupun malam, melakukan perjalanan dinas dengan saya, perjalanan darat, sudah sejak tanggal Agustus. Sampai saat ini tidak dibayar 1 sen pun. Uangnya sudah keluar dari DPKAD. Uang ini juga ditilepnya. Seolah-olah ini sudah dibayar sehingga SPPD ini, SPJ-nya dianggap selesai, dikirim ke DPKAD. Nah ini akan kami laporkan. 3 hal ini. Karena kami merasa, wah ini bukan sekwan. Ini bukan sekwan, ini akan merusak kami. Nanti membobnya di luar seolah kami. Padahal sekwan, PLT sekwan dan bendahara yang mempermainkan uang ini. Baik, SPPD yang mendampingi saya sebagai ajudan dan sebagai sopir
itu mulai mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Desember tidak ada 1 sen pun yang dibayar. Padahal uangnya sudah cair. Yang betul-betul menjadi tunda bayar itu hanya 1. Dari 16 perjalanan ini cuma 1 perjalanan yang tunda bayar, yaitu perjalanan yang ke Metro tanggal 10 Desemberan. Yang lainnya berarti sudah cair. Ini ada bukti kami. Ada bukti. Nah ini sekwan apa? Nah kami minta tolong media, tolong ini yang saya bicarakan ini kutip rapi-rapi, sebarkan kepada seluruh media yang ada. Ini kejadian di Kabupaten Pali. Kami tidak mau terlibat dalam hal ini. Ya, kami tidak mau terlibat dalam hal ini. Bukan saya benci dengan Pak Son dengan bendahara, tapi saya benci dengan perbuatannya ini. Kalau dengan orangnya saya tidak, tapi perbuatannya ini. Kalau terjadi apa-apa ini akan melibatkan kami sebagai pimpinan, seolah kami tidak ada pembinaan. Padahal selalu kami terlibat. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan, dan klarifikasi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Son sebagai PLT Sekwan